Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Suaraku kedengaran nggak ya? Halo, Assalamualaikum, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya? Oke, Kedengeran, Kak? oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita mulai ya kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa memulai ya kelas pertama untuk kelas Jago Desain. Ya, dan salawat serta salam juga kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Marilah kita sama-sama membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman, sebelum mulai kelas, mari kita bersama-sama membukanya dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kelas hari ini bisa berjalan dengan lancar dan teman-teman bisa memahami apa yang uh, aku paparin ya di kelas hari ini. Baiklah teman-teman, kita langsung aja ya. Aku mau share screen dulu. Oke. Apakah sudah kelihatan teman-teman? Share screen-nya? Sudah, Kak. Oke, sudah ya. Nah, langsung saja ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini sesuai dengan tema ya yang ada di pamflet, kita akan membahas dari nol sampai bikin konten keren di Canva. Nah, sebelum itu aku mau tanya-tanya dulu nih ke teman-teman. Apa teman-teman yang ada di sini udah pernah pakai Canva sebelumnya atau masih pemula banget gitu? Coba ya di komen dulu di Zoom biar aku tahu gitu ya teman-teman itu eh, udah punya basicnya atau bagaimana gitu. Coba di komen dulu ya. Oke, sudah. Kak Safika sudah ya? Sudah, oke. Kak Adibah sudah dikit-dikit belajar otodidak. Oke, bagus. Oke, Kak Umi sudah. Kak Devi juga sudah. Oke. Tapi jarang buat bikin konten. Oh, oke, nggak apa-apa. Kita akan belajar ya sama-sama nanti cara bikin kontennya. Oke, jadi di sini aku simpulin kalau teman-teman ini berarti udah pernah pakai Canva ya dan udah tahu gitu basic-basicnya kayak apa. Oke, lanjut. Hmm, nah, ini ya pembahasan untuk materi pertemuan pertama hari ini ya teman-teman. Jadi kita akan bahas dulu apa itu desain grafis, kemudian nanti ya ada contoh-contoh dari desain grafis itu seperti apa, kemudian ada pengenalan dari tools-tools Canva, terus ada pengenalan desain dengan Canva dulu, terus ada pengenalan tools, terus ada post-test. Oke? Nanti aku jelasin lebih lanjut lagi. Nah, sebentar. Oke, sebelum mulai ke materi, kita ini dulu ya, emoji mood check namanya. Jadi teman-teman silahkan ya kirim emoji di kolom komentar di Zoom, biar aku tahu nih suasana mood teman-teman hari ini kayak gimana gitu. Nah, coba teman-teman silahkan nih kirim nih emotnya.
Wah, Kak Adibah, nih sangat happy ya kayaknya. Udah siap berarti ya untuk menerima materi di kelas hari ini? Oke, teman-teman yang lain gimana nih? Oke, Kak Syakifah. Oke, happy ya, happy. Oke, semuanya kelihatan happy ya. Insya Allah semuanya bersemangat untuk mengikuti kelas hari ini. Dan sebelum mulai tentunya teman-teman harus siapin ya catatannya atau bisa juga diketik di notes HP-nya gitu ya biar enggak lupa gitu nanti materi-materinya. Soalnya nanti kan ada post test gitu biar teman-teman tetap ingat ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Apa sih itu desain grafis? Oke, aku mau jelasin dulu ya sedikit apa sih itu desain grafis. Jadi, desain grafis ini itu adalah seni atau proses menyampaikan pesan lewat gambar, warna, bentuk, dan juga teks. Jadi, desain grafis ini itu penting banget ya, teman-teman. Karena tujuannya itu bukan hanya membuat sesuatu itu bagus, tetapi juga membuat sesuatu itu bisa bermakna dan juga bisa dipahami orang lain. Nah, contohnya apa saja? Contohnya itu bisa desain seperti kutipan Instagram, terus membuat logo, dan itu semuanya adalah bentuk dari desain grafis itu, teman-teman. Kita bayangin aja gitu ya, kalau nggak ada desain grafis, terus orang mau jualan, nggak ada logonya gitu ya, susah untuk nge-branding, susah untuk biar dikenal oleh orang lain gitu ya, susah teman-teman. Jadi desain grafis ini penting banget dan skalanya itu luas juga ya dari desain grafis ini, nggak hanya untuk buat logo, tapi juga bisa bikin e-book, bikin worksheet, bikin konten, ya segala macam itu banyak banget untuk desain grafis ini. Oke, ini aku udah jelasin ya sedikit gambaran tentang desain grafis ini. Semoga teman-teman paham ya, karena kan pastinya kita kalau main sosial media sering banget ya ngelihat desain-desain grafis dari konten-konten feed di Instagram atau yang lainnya. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh beberapa desain grafis. Ada ini contohnya poster. Poster ini aku pernah buat ya teman-teman, poster untuk event lomba kemerdekaan itu. Nah, ini contoh dari desain grafis. Kemudian ada player promosi, kemudian ada kemasan produk, dan juga ada logo. Dan masih banyak lagi contoh desain-desain grafis yang lainnya, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman nih aku mau tanya dulu, apakah teman-teman pernah nih buat dari contoh-contoh desain grafis ini sebelumnya? Atau mungkin ada yang pernah buat yang lain gitu dari selain contoh-contoh ini? Coba teman-teman bisa komen-komen dulu ya di kolom chat. Aku tunggu. Mungkin ada yang pernah buat slide presentasi untuk tugas sekolah gitu, atau mungkin untuk siswa buat LKPD. Oh, mind map, Kak Devi pernah buat mind map. Ya, betul sekali Kak Devi. Aku juga pernah ya buat mind map untuk desain grafis ini. Mind map, oh CV, betul. Ya, benar banget. CV ya, mind map. Oke. Nah, banyak sekali ya teman-teman contoh-contoh desain grafis yang lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, kenalan dengan Canva. Tentunya teman-teman di sini pasti udah kenalan dong ya sebelumnya dengan Canva karena udah pakai Canva sebelumnya. Oke, aku jelasin dikit aja ya. Canva itu adalah platform desain yang menurut aku ya mudah banget untuk digunain. Cocok juga buat pemula yang baru mulai bikin-bikin desain. Kayak contohnya kan teman-teman udah bikin mind map, CV, slide presentasi. Nah, itu bisa dibuat dari Canva. Nah, yang lainnya juga contoh-contoh misalnya konten media sosial, terus logo, itu juga gampang banget gitu kita pakai
dengan Canva gitu ya. Kalau kata orang itu Canva, tinggal geser-geser aja udah jadi gitu kalau mau buat desain. Iya bener banget ya teman-teman, kalau Canva itu kan tinggal kita cari elemen, terus kita, eee, geser-geser elemennya, terus, tata letaknya kayak gimana, nah udah jadi gitu. Tapi nggak semudah itu juga sih ya teman-teman, nggak semudah orang bilang cuman geser-geser aja, tapi harus punya ilmu gimana biar, tampilan dari desain kita itu juga menarik gitu, bukan asal-asalan, kayak gitu. Dan, di Canva juga ya teman-teman ada banyak template, ribuan template, elemen, fitur-fiturnya juga, udah update semua gitu ya, bahkan udah ada Canva AI kalau teman-teman tahu. Teman-teman tahu nggak Canva AI? Atau pernah gitu, eee, coba Canva AI di Canva? Coba aku mau dengar dari teman-teman. Udah pernah belum? Oh belum ya, Kak Devi belum pernah, Canva AI, oke. Nanti aku sedikit kasih ya gambarannya. Oke, yang lain gimana? Udah pernah atau belum pakai Canva AI? Oh belum ya? Oke, Kak Fitri ya, Kak Fitriah belum ya? Oh, oh Kak Umi juga belum. Oke, eee ya Canva AI ini benar-benar apa ya, ngebantu banget ya, buat, desainer karena nanti di sana itu ada banyak gitu fungsinya, terutama untuk buat, gambar, elemen, dan sebagainya. Nah, nanti kita akan coba ya. Oke, lanjut. Nah nah sekarang kita akan beralih ke pengenalan tools Canva. Aku akan, ubah dulu ya untuk share screen-nya biar langsung ke, website Canva-nya. Jadi tunggu bentar ya teman-teman. Oke, oke, mmm, udah kelihatan ya teman-teman? Coba bentar, ini agak lemot ya, maaf teman-teman, tunggu bentar. Mmm, oke, di sini aku, jelasinnya pakai website Canva ya teman-teman. Tapi biasanya teman-teman kalau desain itu pakai laptop atau pakai HP ya? Coba di komen dulu biar aku bisa menyesuaikan nanti di pertemuan selanjutnya gitu, untuk, tunjukin contoh-contohnya gitu. Teman-teman bisa biasanya desain pakai laptop atau pakai HP? Ya bisa di komen-komen. Oh pakai HP ya? Oh oke, kebanyakan pakai HP ya? Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, aku jelasin untuk pertemuan ini pakai laptop dulu ya. Soalnya kalau pakai HP kan ini harus mirroring dan segala macam gitu ya, nanti lama nunggunya. Nggak apa-apa ya teman-teman, aku jelasin dulu pakai laptop untuk toolsnya. Oke, di sini, teman-teman bisa lihat ya di dashboard Canva. Di HP juga tampilannya kayak gini ya. Nah, di dashboard Canva itu tentunya kita bakalan nanti lihat, hasil proyek desain kita, terus ada juga, template ya, di di Canva itu nanti ada template yang di mana template itu bisa kita, pakai. Nah, di sini ada banyak contoh-contoh template di Canva. Misalnya teman-teman mau buat
desain poster, ya bisa tinggal klik poster. Nah, bisa tinggal diklik di sini poster. Terus bakalan keluar nih, ada banyak contoh-contoh poster yang bisa teman-teman gunain untuk keperluan pribadinya gitu ya. Untuk keperluan komersil tentunya tidak bisa ya kalau kita ambil dari template orang lain. Tapi kalau untuk template kita sendiri, insya Allah bisa ya untuk komersil. Nah, di sini ada banyak contoh-contoh dari poster, teman-teman. Oke. Kemudian kita untuk buat desain itu biasanya kan langsung klik yang buat desain kosong. Nah, bisa juga nih teman-teman kita klik yang buat di sini, di tanda plus buat di sini, dan nanti kita tinggal pilih ukurannya kayak gitu. Nah, ukurannya nih bisa dilihat di sini ada presentasi, ada poster yang A2, konten Instagram 4:5, atau yang vertikal ya. Nah, bisa kita ambil di sini. Oke, kayak gini ya teman-teman. Misalnya kita mau konten Instagram 4:5 ini, nah tinggal diklik. Tinggal kita klik, nanti bakalan menuju ke halaman konten Instagram atau halaman ukuran dari konten Instagram itu. Nah, sebentar. Oke, maaf ya teman-teman. Ini agak lag jaringannya. Nah, ini. Nah, ini dia untuk ukurannya sudah muncul ya di sini. Jadi, ukurannya tentunya bakalan sesuai dengan apa yang kita pilih tadi. Ada juga untuk custom size, biasanya kita bisa klik di ubah ukuran ini kalau teman-teman mau ubah ukurannya kayak gitu. Tapi untuk yang itu ubah ukuran untuk semua slide yang ada di proyek kita yang ini. Jadi nanti aku akan jelasin ya cara ubah ini ukuran desain tapi beda-beda formatnya. Nanti di bagian yang lain, oke? Nah, selanjutnya aku jelasin dulu. Nah, ini dia ukuran-ukurannya ya. Di sini ada ukuran custom. Bisa teman-teman pilih mau pakai ukuran yang mana. Oke. Selanjutnya, di sini kita akan beralih ke tools yang ada di dalam proyek kita. Ada desain, pertama ada desain ya, di sebelah kiri atas. Ini ada desain, contoh-contoh template dari orang lain yang bisa kita jadiin referensi, yang bisa kita jadiin contoh lagi gitu untuk desain kita. Kemudian ada elemen. Nah, teman-teman pasti udah tahu dong ya elemen ini ya. Untuk updatean terbaru Canva ya tampilannya udah beda banget dari yang dulu. Di sini udah udah lengkap banget. Ada bentuk, ada grafis, kemudian ada 3D, ada stiker. Nah, semuanya itu di folderin gitu biar lebih mudah lah untuk kita ambil gitu. Nah, selanjutnya untuk elemen ini pastinya kita tinggal cari aja ya, teman-teman pasti udah tahu, tinggal kita cari di kolom pencarian elemen untuk mau cari elemen apa gitu. Misalnya elemen bunga. Oke, kita tinggal cari, ketik ya, terus kirim. Nanti bakalan keluar tuh elemen yang kita cari tadi. Nah, di sini. Bentar.
Oh, bentar ya teman-teman. Ya, lagi gangguan kayaknya. Nah, coba ya kita ini, misalnya yang grafis yang emot ini ya. Nah, ini kan tinggal kita klik teman-teman. Aku juga punya cara gitu ya. Kalau teman-teman ada yang belum tahu, misalnya kalau kita mau cari elemen yang sama persis dengan elemen yang udah kita punya ini, misalnya yang ini ya. Terus kita mau kayak elemen yang lain, tapi style gambarnya itu kayak gini. Nah, teman-teman bisa klik titik 3 di atas ini ya, yang lainnya. Terus teman terus dicari info. Mana ya? Bentar. Kita cari info. Oke, kayaknya di sini nggak ada. Coba yang elemen lain ya. Hmm, Oh ini, ya. Ini dia ada info. Kita klik ya teman-teman. Terus di sini kita lihat koleksi. Kita klik lihat koleksi. Nah, nanti bakalan muncul koleksi-koleksi yang sama dari elemen itu. Nih, contohnya kayak kayak gini. Ada elemen elemen bintang, kemudian emot-emot yang lain lah gitu. Dan juga ada kode di atas ya, tuh set ini koleksi dari elemen itu. Jadi bisa teman-teman bagi ke sosial media atau bisa bagi ke teman-temannya. Jadi tinggal diklik nanti atau tinggal dicari ya untuk setnya dan bakal keluar elemen-elemen ini kayak gitu. Jadi teman-teman bisa banget ya cari untuk elemen yang sama itu pakai yang cara aku yang tadi. Tinggal klik titik 3, terus info, terus lihat koleksi. Oke, lanjut. Nah, tadi kita udah bahas elemen ya. Di sini ada banyak banget elemennya, nanti teman-teman explore aja. Nah, terus ada yang aku kasih tahu tadi ya, Canva AI itu teman-teman, salah satunya itu yang ini, yang ciptakan gambar ini. Nah, ciptakan gambar ini kita bisa membuat gambar sesuai dengan yang kita mau. Misalnya, kita mau buat gambar Anda naik sepeda misalnya. Nah, biasanya kalau di elemen kan jarang nih kita nemuin yang realistis kayak gitu. Bisa kita klik yang ciptakan gambar ini. Nah, ciptakan gambar. Nanti kita tunggu sebentar. Kayak ChatGPT lah teman-teman. Tapi di sini versi Canva. Kita juga bisa ubah nih mau jenisnya apa, foto atau grafis. Nah, ini dia teman-teman udah ada ya hasilnya. Tinggal kita klik aja, nanti bakalan masuk ke halaman di Canva kita. Nah, kayak gini. Ini benar-benar bantu banget sih buat teman-teman yang mau cari elemen, tapi nggak nemu-nemu gitu ya di elemen Canva, ya tinggal kita pakai yang Canva AI ini gitu. Tinggal kita buat gambar yang kita mau buat kayak gitu. Nah, nanti bisa teman-teman ekspor lebih banyak lagi ya untuk gambar-gambarnya. Terus kalau teman-teman kurang suka nih dari hasil gambar yang ini, bisa teman-teman ubah nih. Nih, klik titik 3 ini, terus buat ulang semua gambar. Nanti Canva AI-nya yang bakal ngebuat lagi gitu gambar-gambar yang lain sesuai dengan kemauan teman-teman. Atau bisa juga teman-teman tambahin lagi gitu kalimat
yang ada di kolom pencariannya itu. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian fitur teks. Untuk bagian fitur teks, ya seperti biasa, untuk nambahin teks, kita tinggal klik tambah teks. Nah, nanti terus tinggal di ketik aja teksnya. Atau kalau pakai laptop, teman-teman tinggal klik ketik aja di keyboard laptop, nanti bakalan muncul teksnya. Jadi nggak perlu pergi ke bagian tambahkan kotak teks ini. Tinggal ketik T aja di keyboard laptop, bakalan langsung muncul kayak gitu. Tapi kan teman-teman kebanyakan pakai HP ya. Jadinya nanti pakai tambah kotak saja manual kayak gitu. Oke, lanjut. Untuk merek kayaknya kita skip aja dulu karena ini biasanya untuk uh, yang udah punya brand kit gitu teman-teman, yang udah benar-benar perusahaan besar gitu, yang udah punya brand kit lah kayak gitu. Karena kita masih pemula ya, si individu, jadinya kita skip aja dulu. Terus untuk unggahan di sini tempat teman-teman mengunggah file teman-teman lah gitu. Misalnya dari penyimpanan HP gitu ya, ada gambar, video, audio, itu bisa diupload di sini. Oke, terus ada fitur alat. Nah, di sini fitur alat ini juga bagus banget, teman-teman. Jadi ada gambar pensil di sini untuk teman-teman gambar ya kayak gambar pakai pensil gitu, pakai pulpen. Tapi biasanya kan jarang lah gitu ya pakai beginian. Kalau nggak di keadaan-keadaan tertentu. Oke. Terus di sini juga ada bentuk, teman-teman. Jadi tinggal diklik, bakal keluar bentuk yang kita mau, misalnya rectangle atau persegi, kayak gitu. Jadi teman-teman nggak perlu lagi nih ke elemen untuk nyari bentuk, tapi bisa pakai fitur alat ini. Terus di sini juga ada garis, ada note juga. Di sini kalau mau pakai memo tempel, terus ada teks juga. Nah, bisa tambahin teks juga di sini. Nah, kayak gitu. Oke, kemudian untuk fitur proyek, sini proyek, ini adalah hasil desain-desain kita pastinya di proyek ini. Oke, terus ada aplikasi. Nah, ini aplikasi ini juga berguna banget, teman-teman, kalau mau buat desain desain lah gitu. Contohnya nih, aku mau share beberapa aplikasi yang menurut aku berguna banget ya untuk teman-teman. Oke, pertama, kalau teman-teman misalnya nih punya gambar ya, gambar, kita cari dulu gambarnya di elemen. Oke, gambar apa ya? Misalnya gambar panda inilah ya. Salah. Nah, misalnya gambar panda inilah ya. Kita contoh aja. Terus teman-teman punya background, misalnya nih kalau background yang sama kayak misalnya warna ini, teman-teman ya, kan gampang aja ya, kelihatan banget kalau pandanya itu jelas gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya background yang banyak warnanya, misalnya pemandangan, background pemandangan. Terus teman-teman mau masukin tuh gambar pandanya dan mau ngeblur di bagian bawah pandanya, itu bisa pakai aplikasi, teman-teman. Nah, ini coba kita lihat ya. Aplikasinya namanya Image Blender. Teman-teman ketik aja di aplikasi, itu namanya Image Blender. Nah, klik yang paling atas ini, terus kita buka. Oke, bentar dulu ya, teman-teman.
Terus kita buka ya. Bentar, masih loading. Nah, di sini akan ada beberapa tools yang di Image Blender ini. Nih, misalnya kita mau pilih linear. Linear, oke. Nah, nanti dia itu bakalan ngeblur sesuai dengan yang kita inginkan, teman-teman. Nah, coba teman-teman lihat. Aku lagi blur yang di bawah. Jadinya dia itu kayak nyatu gitu loh dengan backgroundnya si pandanya itu. Nah, kayak gini. Terus kita juga bisa atur ke kekuatan atau strength-nya ya. Dari blurnya itu. Kalau mau 100 kan tuh kelihatan jelas banget potongannya gitu, teman-teman. Tapi kalau mau dikekiriin, diturunin gitu, dia bakalan lebih ngeblur. Lebih nyatu dengan background kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa ubah nih, mau di samping, mau di atas, mau di kiri kanan ya, mau di bawah juga bisa gitu. Kayak gini. Terus tinggal kita klik simpan aja. Nah, ini berguna banget ya bagi teman-teman yang mau buat poster untuk acara, terus mau buat pematerinya itu lebih kelihatan blur gitu ya di bagian bawah, bisa pakai Image Blender ini. Jadi fungsinya ya untuk ngeblur di bagian gambar biar menyatu dengan background. Oke, selanjutnya untuk aplikasi yang lain, aku akan kasih tahu yang logo brand ya teman-teman. Ada namanya logo brand page. Sebentar. Nah, jadi di aplikasi logo brand page ini itu ada banyak logo-logo dari aplikasi gitu. Misalnya sosial media dan segala macam ada di sini. Biasanya kan kalau di elemen itu kurang orisinal, kurang apa ya, kurang asli gitu ya logonya di elemen. Jadi teman-teman bisa cari logo itu di sini. Misalnya mau cari logo Instagram, ketik aja gitu, tinggal ketik Instagram, terus tinggal diklik. Nah, nanti bakalan muncul berbagai macam logo Instagram. Ada tulisan, ada warna juga, ada yang hitam putih juga ada gitu. Tinggal teman-teman klik maunya yang mana dan bakal masuk ke layar teman-teman. Nah, oke, jadi di logo brand page ini teman-teman bisa cari logo-logo untuk sosial media dan sebagainya, kayak gitu. Selanjutnya, untuk aplikasi lain. Aplikasi yang aku mau sharing juga itu ada namanya aplikasi Text Studio. Teman-teman ketik aja dulu Text Studio. Terus pilih yang paling atas, yang ini. Tinggal kita buka. Nah, terus teman-teman tinggal pilih. Ntar. Terus tinggal teman-teman pilih nih. Misalnya mau pilih jenis teks yang mana. Contohnya mau pilih yang ini. Ada banyak ya teman-teman jenis teksnya. Tinggal teman-teman klik. Terus teman-teman ganti tulisannya mau apa. Misalnya muslimah gitu. Nah, nanti si teksnya itu bakalan keganti. Dan fontnya atau stylenya juga tetap sama. Kayak gitu. Oh, atau mau ubah fontnya juga boleh. Bisa tinggal klik pilih font. Nanti bakalan berubah fontnya. Misalnya kayak gini. Nah, itu berubah kan fontnya. Dan teman-teman tinggal klik tambah ke desain. Nanti teks itu bakal otomatis ada di desain teman-teman. Nah, kayak gini.
teman-teman juga bisa pilih ya, ada banyak jenis style teksnya di Text Studio ini. Tapi kalau aku saranin ya, ini untuk penggunaan digital aja gitu teman-teman. Kalau teman-teman mau buat desain untuk cetak, sebaiknya nggak pakai Text Studio ini karena hasilnya itu ngeblur. Tapi kalau pakai desain untuk digital, desain yang cuma dilihat dari HP itu bisa pakai ini. Karena ada banyak macamnya gitu dan bisa bikin desain teman-teman lebih menarik kayak gitu. Oke, selanjutnya, bentar. Oke. Lanjut, aku bakalan mau jelasin teman-teman tentang Studio Ajaib. Nah, teman-teman pasti mungkin pernah ya pakai Studio Ajaib di Canva. Ada banyak juga ini tools-tools, fitur-fitur di Studio Ajaib itu. Oke, misalnya ya, mana ya dia? Oke, ini misalnya kita klik yang panda tadi ya. Kita ke bagian edit. Kalau di HP itu langsung muncul bilang Studio Ajaib, teman-teman. Tapi kalau di laptop di sini kita masuk ke bagian edit. Nah, di sini ada tulisan Studio Ajaib. Ada penghapus latar belakang, ada pembuat latar belakang, ada penghapus ajaib, tangkap teks, dan perluas ajaib. Oke, aku jelasin satu-satu. Mulai dari penghapus latar belakang. Nah, tentunya teman-teman udah tahu ya untuk menghapus latar belakang ini apa. Jadi untuk menghapus latar belakang dari objek gambar yang kita punya. Oke, kita contohin dulu ya. Stylenya coba yang ini ya. Kita klik edit. Kita klik edit. Terus kita tekan menghapus latar belakang. Nah, latar belakangnya bakalan kehapus. Teman-teman juga bisa sesuaiin mau hapus bagian yang mana aja. Nanti tinggal klik yang bagian setting di penghapus latar belakang ini. Terus pakein kuas kayak gitu. Tapi karena ini sudah bersih ya, jadinya nggak perlu lagi kita hapus manual kayak gitu. Terus ada pembuat latar belakang. Nah, di sini kita mau buat latar belakang. Misalnya apa ya? Pemandangan pantai lah gitu. Kita tinggal klik buat. Jadi tunggu sebentar. Untuk latar belakangnya bakalan dibuat sama fitur ini. Oke, tunggu bentar. Agak lama ya teman-teman. Oke. Nah, ini contohnya ada banyak ya pembuat latar belakang yang lain. Bisa teman-teman coba sendiri ya, biar lebih tahu. Nah, kayak gini. Terus tinggal kita klik selesai. Nanti latar belakangnya bakalan otomatis ada di desain kita. Terus ada penghapus ajaib. Penghapus ajaib ini sama kayak yang tadi kita mau hapus objek gitu. Misalnya objek-objek tertentu. Kita tinggal geser aja, misalnya mau hapus yang ini ya. Kita blok dulu gambar yang mau dihapus, terus tinggal kita pilih hapus. Gitu. Kita tunggu sebentar ya.
Kayak gini hasilnya. Oke, kita kembaliin dulu. Nah, lanjut, kemudian ada tangkap ajaib. Nah, untuk tangkap ajaib ini, fungsinya kita bisa ambil objek gambar yang kita mau. Gitu. Misalnya teman-teman punya objek gambar yang banyak ya, di suatu gambar. Misalnya, oke, tunggu sebentar ya. Ini kita kembali dulu ya. Oke. Bentar-bentar. Oke. Contohnya misalnya yang ini lah ya teman-teman ya. Terus tadi kita klik edit. Klik edit. Terus klik yang karena ini logo kayaknya ya belum bisa. Bentar dulu ya teman-teman. Nggak emot. Nah, ini tangkap ajaib. Kita klik. Terus kita klik gambar yang mau kita ambil. Ya, tunggu sebentar. Kayaknya ini karena jaringannya lelet, teman-teman. Oke, kita ganti dulu ya. Nah, kita beralih ke tangkap teks. Jadi untuk tangkap teks ini sama kayak tangkap ya ajaib tadi, tapi ini lebih ke teks, teman-teman. Kalau ada teman-teman punya gambar yang punya teks, terus teman-teman mau ambil teks dari gambar itu, bisa pakai tangkap teks itu. Kita coba yang ini. Terus kita klik tangkap teks. Oke. Agak lelet ya, teman-teman. Ya. Bentar. Ini kayaknya ini emang kayaknya lagi lelet ya, teman-teman. Jadi ya kayak gitu. Misalnya teman-teman mau tangkap teks ya tinggal klik tangkap teks itu aja, terus pilih teks yang teman-teman mau ambil kayak gitu. Nah, kalau untuk perluas ajaib ini, sebentar. Kalau perluas ajaib itu kegunaannya kalau teman-teman ingin nih misalnya kan gambar yang si panda ini tuh ukurannya horizontal gini ya.
Nah, kalau teman-teman mau perluas ajaib, terus mau ukurannya 1:1 atau ukuran persegi, nah bisa tinggal kita klik ukurannya, terus klik luaskan. Nah, terus ditunggu prosesnya ya, cukup makan waktu juga. Nanti hasilnya itu gambarnya itu bakalan diperluas sesuai dengan ukuran yang kita mau tadi. Oke, nah contohnya kayak gini teman-teman. Jadinya seperti ini, ukurannya jadi persegi, terus gambarnya juga jadi perluas gitu. Nah, tinggal teman-teman pilih, ada 4 referensinya di sini. Ini terus tinggal klik selesai, atau bisa buat hasil baru kalau teman-teman nggak puas gitu dengan hasilnya. Nah, kayak gini jadinya. Jadi ukurannya itu berubah. Jadi persegi kayak gini. Oke, selanjutnya aku mau bahas lagi. Nah, ini ada efek ya. Ya, ini ada efek yang sering aku gunain sih efek bayangan sama efek buram aja, teman-teman. Misalnya nih, untuk di bagian teks ya. Untuk bagian teks, kita misalnya punya teks. Oke. Contohnya nih, kita punya teks ini. Terus kita kita kasih efek, dan kita pilih kerangka, atau bisa juga pakai efek yang lain. Nah, nanti kalau pilih efek kerangka, itu bakalan bikin gambarnya itu punya outline kayak gini. Nah, outline-nya juga bisa diubah warnanya. Misalnya mau warna apa, terus diubah juga ketebalannya. Nah, untuk bisa lebih cantik gitu ya, kita ubah font-nya. Untuk rekomendasi font yang tegas, yang clean, itu biasanya aku pakai font dari Popin. Nah, bisa teman-teman catat ya kalau mau pakai juga. Nah, ini ada font dari Popin. Kayak gini bentuknya. Terus kalau mau yang lain juga bisa, yang clean gitu ya, yang jelas. Itu ada dari Montserrat. Lupa itu sih. Yang ini Montserrat tuh bisa juga teman-teman pakai. Oke. Terus untuk font yang misalnya cabi-cabi, untuk yang bulat-bulat gitu, bisa teman-teman cari pakai bold gitu. Bisa klik di pencarian fontnya, pakai bold. Nah, nanti akan ada banyak font-font yang tebal gitu. Ini cocok untuk teks, untuk judul-judul teks, headline gitu, yang besar-besar. Ini cocok. Teman-teman nanti coba-coba aja gitu ya, untuk cari font yang benar-benar cocok untuk desain teman-teman. Dan biasanya kalau kita mau buat desain terus pakai font itu maksimal pakai 3 font teman-teman, biar kelihatan desain kita itu rapi, bagus gitu, dan konsisten. Jadi nggak banyak campur-campur font. Biasanya aku kalau pakai font ya 2 kayak gitu jenis fontnya, nggak lebih dari 3 biasanya. Nah,
Kayak gitu. Mungkin itu ya penjelasan dari beberapa fitur-fitur Canva dan juga tools-tools Canva. Semoga teman-teman paham ya untuk eh, untuk tools dan juga fitur-fiturnya tadi. Dan nggak cukup untuk teman-teman lihat di video aja ya, di Zoom ini aja, tapi teman-teman harus cobain sendiri juga gitu di Canva-nya langsung. Karena kita akan lebih tahu, lebih menyerap gitu informasinya kalau kita mencoba juga kayak gitu. Oke. Oke, setelah pengenalan, oke, aku bakalan ini dulu, bakalan kasih tahu dulu penjabaran untuk pertemuan yang kedua nanti. Jadi di pertemuan kedua atau pertemuan yang besok ya, kita bakalan bahas bentuk-bentuk teks yang menarik, yaitu tipografi biasanya dibilang. Terus ada color juga, gimana kita bakalan nentuin warna, desain, palet, gimana cara pakai color palette, itu nanti kita bahas. Terus ada layout juga, dari contoh-contoh desain nanti kita bakalan bedah ya. Dan ada sedikit praktik mini bikin produk digital untuk besok. Jadi singkat aja praktiknya besok dan teman-teman akan coba kayak gitu. Dan oke, untuk hari ini nanti aku bakalan share ya post test di grup WA. Jadi teman-teman harus jawab dengan jujur ya untuk post testnya, nggak perlu cari-cari di Google atau pakai AI gitu, tapi sesuai dengan kemampuan teman-teman dari penjabaran yang udah tadi aku jelasin atau yang udah teman-teman tahu sebelumnya. Nah, nanti jawab aja ya di post testnya. Terus juga teman-teman pikirin, terencanain niche dan produk digital yang teman-teman mau buat nantinya. Yang benar-benar teman-teman minati, kuasai, itu nanti ditulis aja di post test itu. Biar aku bisa lihat gitu ya, teman-teman tertariknya apa, niche-nya apa, kayak gitu. Biar kita sesuaikan lagi itu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, untuk deadline ya. Untuk deadline, kemungkinan aku di besok aja dan deadline-nya itu sekitar jam 7 ya. Jadi ada banyak waktu untuk teman-teman isi post testnya. Dan oke, untuk pertemuan pertama ini aku udah sampein ya materinya. Dan sekarang kita lanjut aja dulu ke tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan bisa diketik ataupun bisa on mic kayak gitu. Aku persilahkan ya teman-teman. Kita santai aja gitu ngobrol, sharing gitu. Silahkan teman-teman yang mau bertanya. Oke, dari Kak Fitriah. Dari Kak Fitriah, mau nanya Kak, apakah Canva-nya harus pro? Baik, untuk Canva, untuk menggunakan misalnya kayak tadi aku pakai Studio Ajaib yang kayak penghapus latar belakang, terus tangkap ajaib, terus perluas gambar, itu harus pro ya teman-teman. Bisa pakai Canva Pro pribadi atau pakai akun belajar ID, itu biasanya dia gratis pakai untuk Studio Ajaib. Tapi kalau yang Canva AI itu teman-teman bisa pakai gratis gitu. Canva bisa dipakai, tinggal dicoba-coba aja. Buatan desain lanjutan nantinya gitu, teman-teman bisa kok pakai Canva gratisan dulu. Dan kalau memang teman-teman di sini semuanya Canva-nya gratis, nanti kita coba sesuaikan juga gitu. Nah, bagaimana Kak Fitria?
Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah ya. Oke. Ya, ya Kak. Oke, yang lain bagaimana? Apakah ada pertanyaan sebelum kita ini menutup kelas ini? Jadi teman-teman pakai ya kesempatan ini gitu untuk ya sharing-sharing kayak gitu untuk bertanya atau masih ada yang belum dibingungin gitu, ada yang masih dibingungin gitu kan di desain, coba ditanyain aja nggak apa-apa ya. Kita semua kok belajar bareng kayak gitu. Atau kalau mau nanti juga setelah kelas mau nanya di grup WA juga bisa teman-teman ya. Nanti aku insya Allah bisa jawab gitu. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Oh iya, aku mau jelasin juga ya ke teman-teman. Jadi nanti kan ada sertifikat kelulusan ya teman-teman untuk yang mengikuti kelas ini, itu bakalan ada sertifikat, 2 sertifikat, ada sertifikat keikutsertaan atau peserta, sama sertifikat kelulusan. Jadi kalau untuk sertifikat, pesertanya atau keikutsertaannya itu untuk semua peserta yang ikut, sudah terdaftar di kelas Jago Desain. Terus untuk sertifikat kelulusan ini akan dibagikan ke teman-teman yang mengerjakan semua tugas gitu, yang, nanti akan dikasih. Misalnya mengisi post-test, kemudian membuat, desain, membuat produk digital, itu nanti, bakalan kita lihat gitu siapa yang benar-benar buat, yang ngirim, kayak gitu, nanti bakalan dapat sertifikat, kelulusan dari, kelas ini. Oke, jadi nanti kita akan informasiin juga di grup biar teman-teman yang nggak join di Zoom hari ini bisa tahu gitu. Oke, teman-teman gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, baik Kak Fitriah, besok nggak bisa ikut live karena kuliah. Oke. Oke, nanti nggak apa, dilihat di rekamannya gitu ya. Nanti rekamannya bakalan dikirim di grup. Tapi bagi teman-teman yang punya waktu luang, diusahakan ya untuk bisa bergabung biar bisa juga nanya-nanya langsung gitu ya, biar bisa, nggak terbuang juga waktu yang lain. Grupnya akan dibubarkan ketika kelas sudah selesai atau tidak? Coba nanti kita tanya juga ya ke admin, Kak Intan, eee, apakah grupnya akan dibubarkan atau bagaimana. Tapi kalau memang kelasnya sudah selesai, biar nggak kebanyakan grup, nggak apa-apa gitu, Kak. Kalau mau keluar nggak apa-apa. Oh, kalau semisal dibubarkan, bisa konsul walau sudah selesai kelasnya. Oh, kalau mau nanya gitu ya? Boleh kalau mau nanya-nanya ke aku juga boleh, Kak. Mau nanya-nanya tentang desain, insya Allah aku, nanti jawab gitu, semampu aku. Nanti juga kita bakalan kita sharing-sharing kok di grup. Ya, jazakumullah, Kak. Oke, apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Oke, Kak Umi sudah jelas ya? Oke, teman-teman yang lain apakah sudah jelas? Bisa ditulis di kolom komentar kalau udah jelas atau dikasih reaction, sudah jelas gitu ya? Oke, mmm.
Oke, Kak Adibah, insya Allah sudah jelas. Alhamdulillah ya, kalau sudah jelas semuanya. Kalau siapa nih? Kak Revika. Kak Revika bagaimana, Kak? Oke, jelas Kak, insya Allah. Alhamdulillah ya. Oke, karena semuanya sudah jelas, kita akan oke, jazakumullah juga, jazakumullah khair buat teman-teman ya. Baik, kita tutup dulu ya untuk kelas hari ini. Alhamdulillah kelasnya berjalan lancar dan semoga ilmu yang sudah dipaparkan, yang sudah aku jelaskan tadi bisa teman-teman pahami, bisa teman-teman terapin di desainnya nanti gitu ya. Jangan lupa juga untuk latihan sendiri juga untuk nerapin fitur-fiturnya. Apalagi yang belum pernah dipakai, dicoba ya karena itu berguna banget untuk teman-teman ke depannya. Dan aku mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekeliruan. Semua yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, semua yang kekeliruan itu datangnya dari aku pribadi. Jadi aku mohon maaf kepada teman-teman. Dan ya, mari kita tutup teman-teman dengan membaca istighfar, alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan kepada teman-teman yang udah join Zoom hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Ingin berkarir tanpa mengorbankan prinsip. Di Muslim Recording stopped.